البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya dengan semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kita memujinya atas semua nikmat-nikmat yang tercurah tidak henti-hentinya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan para anbiya, mereka senantiasa menyeru umatnya untuk mengingat terkait masalah nikmat ini. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang Nabiullah Hud ketika beliau ingatkan kepada kaumnya, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah agar kalian itu beruntung. Karena memang ikhwan, ketika seorang hamba mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, hal itu akan mendorong dia untuk bersyukur kepada zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Dan dengan kesyukuran ini dia akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena nikmat yang ada akan tetap, dan nikmat tambahan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Allah janjikan nikmat tambahan atas kesyukuran yang diupayakan oleh seorang hamba. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal syukur itu wajib. Kesyukuran itu wajib atas nikmat yang Allah anugerahkan. Dan ketika hamba bersyukur, menunaikan kewajibannya sebagai hamba yang diberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pemberian berikutnya, yaitu ziyadah, tambahan atas nikmat yang telah ada. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh betul-betul akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Dari sini kita ketahui ikhwan, bagaimanapun juga seorang hamba berupaya untuk menunaikan kesyukuran. Kesyukuran yang dia tunaikan saat ini butuh kesyukuran berikutnya. Kita bersyukur butuh kesyukuran, karena kesyukuran seorang hamba taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di antara hal yang hendaknya terus dan terus kita saling mengingatkan satu sama lain, untuk jangan sampai lupa kita dari sisi
asyukur. Seberat apapun musibah, kalau seorang mau berpikir, sepantasnya dia untuk tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan kepada kita sebagaimana dalam sabda beliau, "Fangduru ila man huwa asfala minkum. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dari sisi kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dirasakan. Jangan engkau melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena sungguhnya yang demikian itu lebih bisa untuk menjadikan kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lebih mendorong untuk tidak meremehkan nikmat yang ada. Kenapa? Karena ketika kita lihat di sana ada yang lebih susah dari kita. Seandainya dia mengalami kesusahan di dunia, lihat orang yang lebih susah darinya. Seandainya dia mendapatkan sakit, maka perhatikan orang-orang yang lebih parah sakitnya. Maka dengan demikian dia akan merasakan bahwasanya dia berada di atas nikmat. Berada di atas nikmat yang wajib untuk disyukuri. Sehingga dia tidak meremehkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bahkan seandainya semua jasadnya tidak mampu dia gerakkan, kemudian hatinya masih bisa untuk berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, masih berada di atas keislaman, itu cukup untuk dia dituntut tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena padanya ada nikmat yang agung, yaitu iman. Karena di sana ada orang-orang yang lebih parah keadaannya, walaupun jasadnya sehat bugar, tapi luput darinya nikmatul iman. Makanya ikhwanifillah, kapan saja terkumpul kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun yang batin, sepantasnya untuk kita memperkuat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkannya kepada jalan ketaatan kepadanya. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah selesai dari pembahasan an-nifaq, kemudian jenis-jenisnya dan bahayanya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama pada pertemuan yang lalu bahwasanya nifaq merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Nifaq akbar yang dikenal dengan nifaq i'tiqadi. Yang siapa saja pada dirinya ada nifaq jenis ini, maka dia masuk kategori orang-orang kufar. Kemudian yang kedua, nifaq asghar yang dikenal dengan nifaq amali. Untuk nifaq amali tidak sampai mengeluarkan orang yang terjangkitinya dari Islam, akan tapi tetap seorang tidak boleh merasa aman. Karena kapan saja nifaq amali ini banyak, bahkan terkumpul semua sifat-sifat nifaq amali pada seseorang, ini menunjukkan rusaknya hati dia dan sangat dikhawatirkan akan terjerumus dalam nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar. Dan sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah negeri keimanan dan negeri keislaman. Pada kalimat ini, akhwan, kalau kita perhatikan syarah para ulama tentangnya, ada dua ihtimal. Yang pertama yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala,
dengan perkataan beliau bahwasanya dunia ini adalah negeri iman dan negeri keislaman, maksudnya ini pendapat beliau bahwa di dunia ini hanya ada satu negeri saja, yaitu negeri Islam. Jadi negeri semuanya satu hukumnya, yaitu negeri iman dan Islam. Dan kalau yang dimaksudkan ini ikhwan, maka ini tidaklah benar. Karena dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah menunjukkan bahwasanya secara umum negeri-negeri yang ada di dunia ini terbagi menjadi dua. Darul Islam dan Darul Kufur. Negeri keislaman, ya negeri Islam atau negara-negara Islam mudahnya, atau negeri kafir. Jadi pendapat yang sahih, dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang begitu banyak, menunjukkan bahwasanya negeri-negeri yang ada di dunia terbagi jadi dua ini, negeri Islam dan negeri kafir. Dan dhabit negeri Islam, akhwani fillah, terjadi silang pendapat pada ungkapan-ungkapan para ulama. Dan pendapat yang paling bagusnya wallahu taala a'lam, yaitu yang dipaparkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya dhabit dari Darul Islam apabila terpenuhi padanya 3 kriteria. Yang pertama yaitu negeri yang di situ syiar-syiar Islam nampak dengan jelas. Syiar-syiar Islam zahir, azan, salat jamaah, salat Jum'ah, salat Id. Syiar-syiar kaum muslimin nampak dengan jelas di negeri itu. Kemudian yang kedua, penduduknya mereka menisbahkan kepada Islam. Penduduk negeri tersebut keumumannya menisbahkan kepada Islam. Kemudian yang ketiga, penduduk negeri tersebut menjalankan syariat Islam. Adapun perkara mengenai berhukum dengan hukum undang-undang buatan manusia, maka dalam perkara ini akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi dengan 3 hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka terkait masalah berhukumnya para penguasa, dari penguasa-penguasa yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin dengan hukum selain hukum Allah, tidak serta-merta menjadikan negeri itu dihukumi negeri kafir. Hal ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Karena permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah, ya kawan, padanya perincian. Di sana ada bentuk-bentuk berhukum dengan selain hukum Allah yang masuk dalam lingkaran kekafiran, kufur akbar. Dan di sana ada bentuk-bentuk yang hukumnya kufur asghar. Atau dengan kata lain, hukumnya dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan perincian tentang masalah tersebut dibahas oleh para ulama dalam Nawaqidul Islam, dalam pembatal-pembatal keislaman. Di mana secara ringkas, akhwan, kondisi seorang hakim, seorang penguasa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang karenanya dia dihukumi kafir apabila masuk dalam salah satu kriteria dari kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ketika dia masuk pada kondisi istihlal. Yang dimaksud dengan istihlal yaitu dia meyakini
halalnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal tahu bahwasanya hukum yang boleh untuk ditegakkan dan diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala semata. Dan siapa saja meyakini halalnya perkara yang diketahui itu haram, dia tahu itu haram, tapi dia yakini halalnya, maka masuk dalam kekafiran. Kemudian yang kedua, halatut tafdil. Kondisi tafdil, yaitu dia meyakini bahwasanya hukum buatan manusia itu lebih utama daripada hukum Allah. Kapan saja seorang meyakini hukum buatan manusia, undang-undang buatan manusia itu lebih utama daripada hukum Allah dengan berbagai macam alasan. Apakah karena hukum ini yang sesuai dengan kemajuan zaman menurut mereka? Hukum ini yang sesuai dengan teknologi-teknologi masa kini yang ada, dan seterusnya. Kapan saja seorang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih utama daripada hukum Allah, masuk dalam kufur akbar. Kondisi yang ketiga, halatut tasawi, yaitu dia meyakini sama antara hukum Allah dan hukum buatan manusia, sama saja menurut dia. Naam, maka ini juga masuk dalam kekufuran, kufur akbar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa tidak ada hukum yang lebih utama dari hukumnya, dan tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum kecuali dirinya. Inilah hukmu illa lillah. Kondisi yang keberapa? Kondisi yang keempat, halatut tabdil. At-tabdil yaitu mengganti. Yaitu dia meyakini bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum buatannya, di mana dia katakan ini hukum ini yang dia buat, kemudian diklaim inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan hukum Allah. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan halatut tabdil. Mengganti-ganti hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum buatannya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib, para pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi dan Nasara dulu, ketika mereka mengganti-ganti apa-apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Baik. Ini kondisi-kondisi ikhwan yang apabila seorang hakim atau penguasa mereka beralih dari hukum Allah Subhanahu wa taala kepada hukum selain Allah dan masuk pada salah satu dari kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, maka jatuhnya dalam kufur akbar. Adapun apabila berhukum dengan selain hukum Allah karena dorongan hawa nafsu belaka, karena dia ingin untuk melanggengkan jabatannya, atau karena tidak ingin untuk mendapatkan tekanan-tekanan dari negeri-negeri kafir, atau khawatir apabila dia menegakkan hukum ini dia akan didemonstrasi oleh manusia, dan seterusnya dari alasan-alasan yang kembali kepada dha'fuddin, kepada kelemahan agamanya, dan kembali kepada mengikuti hawa nafsunya, maka hukumnya kufur asghar. Dan inilah keadaan kebanyakan para penguasa pada masa kini. Dari penguasa-penguasa negeri kaum muslimin yang mereka lemah keimanannya, lemah agamanya, dikarenakan tadi kebanyakan ingin melanggengkan jabatannya. Tidak ingin untuk berhukum dengan hukum Allah,
bukan karena meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukum yang tidak boleh diterapkan, akan tapi karena hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah dikarenakan mayoritas akhwat kondisi yang kembali kepada kufur akbar itu kondisi i'tiqad berkaitan dengan keyakinan, maka tidak bisa seorang serta-merta menghukumi penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian kita katakan dia kafir. Kenapa? Karena permasalahannya permasalahan i'tiqad. Harus seorang mengetahui secara iqrar dari dia, ucapan dari dia, apa keyakinannya, kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita ketahui perbedaan sikap ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang khawarij, di mana orang-orang khawarij mereka serta-merta menghukumi siapa saja berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hukumi kafir. Padahal karena mereka konsisten akhwan, perkara berhukum dengan selain hukum Allah ini tidak hanya terbatas pada penguasa. Bahkan siapapun yang menghukumi suatu perkara, bahkan menghukumi dua anak yang sedang bersengketa, ketika dia tidak kembali kepada hukum yang hak, hukum yang syar'i, berarti dia berhukum dengan selain hukum Allah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan terkait masalah seorang yang menetapkan hukum, seorang hakim, secara makna itu mencakup semua orang yang menetapkan suatu hukum di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Makanya akhwani fillah, perkara berhukum dengan hukum Allah itu tidak hanya terarah kepada para hukama, kepada para penguasa, kepada pemerintah, kepada pemimpin negara, bahkan kita semua harus kita terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita terlebih dahulu. Ada hal-hal yang memungkinkan ketika menyelesaikan dua sengketa antara dua orang anak, apa hukum Allah Subhanahu wa taala pada masalah tersebut? Baik. Kecuali kalau nanti kaitannya dengan penetapan hukum had dan seterusnya, itu mutlak dikembalikan kepada penguasa. Pada hal-hal yang mampu untuk diselesaikan, maka harus seorang mengembalikan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sekilas. Tentang apa? Tentang permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi tidak serta-merta suatu negeri yang di situ tidak dijalankan hukum Allah, negeri yang di situ yang dijalankan adalah undang-undang buatan manusia, kemudian dihukumi itu negeri kafir. Kenapa? Karena perkara berhukum dengan selain hukum Allah, perinciannya telah disebutkan tadi sebagaimana para ulama memerinci. Makanya dhabit negeri Islam akhwan diingat-ingat sebagaimana disebutkan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa beliau, yaitu negeri yang terkumpul padanya 3 kriteria tadi. Yang pertama apa? Yang nampak dan tegak syiar-syiar Islam padanya. Dan alhamdulillah negeri kita. Sehingga ketika ditanya negeri kita ini negeri apa, kita katakan negeri Islam. Negeri Islam, Darul Islam. Kenapa? Karena nampak syiar-syiar. Azan tidak ada orang yang komen. Azan hampir di setiap tempat, bahkan ketika kita ke pegunungan-pegunungan mendengar azan. Dan ini termasuk salah satu ciri paling nampak akhwan, yang dulu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan pembeda ketika beliau hendak menyerang suatu kaum. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aghara qauman, apabila beliau ingin menyerang suatu kaum, yantadiru al-adzan. Beliau menunggu adzan.
berusaha untuk mendengar ada azan atau tidak. Nah, ketika tidak ada azan, maka beliau akan menyerang. Nah, ketika ada azan, beliau menahan diri. Karena azan termasuk di antara syiar yang paling nampak. Nah, kemudian juga syiar-syiar yang lain, salat jamaah, salat Jumat, masjid-masjid tegak. Ini syiar-syiar nampak. Kemudian juga penduduknya yantamuna ilal Islam, menisbahkan diri kepada Islam. Secara zahir. Karena bukan urusan kita, ikhwan, untuk mengecek satu persatu keislaman manusia. Secara zahirnya mereka mengaku muslim, maka kita menghukumi sebagaimana zahir. Kemudian kriteria ketiga, syariat Islam dijalankan. Dan jangan sampai pemahaman kita tentang masalah syariat Islam dijalankan itu seperti pemahaman orang-orang Khawarij. Setiap berbicara tentang masalah syariat Islam dijalankan langsung terarah pada hukum-hukum khusus. Hanya hukum haddah. Nah, memang pada hukum ini di negeri banyak di negeri-negeri kaum muslimin tidak dijalankan, tapi pada hal-hal yang lain dijalankan. Haji dijalankan. Kemudian bahkan pemerintah memberikan fasilitas mengatur bagaimana pernikahan agar pernikahan betul-betul syar'i, terjaga dari syubhat dan seterusnya. Nah, ini negeri Islam. Kemudian negeri yang kedua, ikhwan, darul kufri. Nah, negeri kekufuran. Nah, dan itu jelas yaitu negeri yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan tadi. Nah, yaitu negeri yang berkuasa atasnya orang-orang kufar dan berlaku mengalir padanya hukum-hukum kufar. Dan yang menjalankan orang-orang kufar, sebagaimana pula penduduknya menisbahkan kepada kekufuran. Baik. Dan di sana ada faedah bahwasanya Darul Islam, akhwan, Darul Islam juga mencakup negeri yang di situ penduduknya orang-orang selain kaum muslimin apabila tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang dinamakan Daru Ahli Dhimmah, negeri ahli dhimmah. Gambarannya, akhwan, seandainya khilafah tegak atau pemerintah kaum muslimin kuat, kemudian menguasai suatu negeri yang di situ negeri orang-orang kafir dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi dikuasai. Kemudian mereka disuruh untuk masuk Islam, tidak mau. Akan tapi mereka mau untuk membayar jizyah. Karena ada pilihan. Ada pilihan di dalam Islam. Ketika menguasai suatu negeri, jika mereka disuruh kepada Islam, mau, maka itu yang diharapkan sehingga berlaku padanya hukum-hukum kaum muslimin. Akan tapi apabila mereka tidak mau meninggalkan agamanya, mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Apabila mereka mau, maka mereka ahlul dhimmah, berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, negeri seperti ini, walaupun misalnya di negeri itu semuanya ahlul dhimmah, tapi di bawah kekuasaan kaum muslimin, dikatakan oleh para ulama itu masuk dalam cakupan Darul Islam. Kenapa? Karena yang menguasainya dan yang mengaturnya adalah pemerintah kaum muslimin atau khilafah. Baik. Adapun dalil, akhwan, yang menunjukkan bahwasanya negeri di dunia ini secara umum terbagi jadi dua, Darul Islam dan Darul Kufri, yaitu dalil-dalil tentang syariat hijrah. Dikarenakan hijrah la tanqati'u hatta tanqati'u taubah.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Syariat hijrah itu tidak akan terputus sampai terputus taubat. Dan taubat itu tertutup kapan? Kapan batasan akhir taubat? Sampai matahari terbit dari barat. Berarti hijrah itu hukum ini berlangsung terus sampai terbitnya matahari dari barat. Maka ketika ada syariat hijrah menunjukkan ada negeri kafir, ada negeri Islam. Karena hukum asal hijrah ya kawan, al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran ke negeri ke Islam. Nih, makna yang pertama. Jadi kalau yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari bahwasanya negeri di dunia ini hanya satu jenis, yaitu negeri Islam saja, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena negeri-negeri di dunia ini terbagi jadi dua. Ada negeri Islam, ada negeri kafir. Dan siapa saja yang tinggal di negeri kafir dan dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya, maka wajib untuk dia berhijrah. Wajib untuk dia berhijrah. Nah, meninggalkan negeri tersebut sehingga dia bisa menegakkan agamanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini ya kawan, wajib atas kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib untuk kita bersyukur adanya kemudahan kepada kita untuk menegakkan syiar-syiar keislaman kita. Tidak ada yang mengganggu. Nah, kita mau ke masjid, kita mau menegakkan Jum'ah dan Jamaah, kita mau menunjukkan bahwasanya diriku ini muslim, menunjukkan jadi diri sebagai seorang muslim dengan memakai pakaian-pakaian muslim, yang wanitanya juga memakai pakaian-pakaian muslimah, hijab yang syar'i. Ini tanpa ada gangguan, maka itu wajib disyukuri. Karena pada beberapa tempat di penjuru-penjuru dunia ini ada dari saudara dan saudari kita yang mereka tidak mampu untuk menampakkan hal tersebut. Nah, kalaulah di antara kebaikan dari penguasa kita adanya kemudahan untuk kita dalam beribadah, untuk kita bebas menunaikan apa yang kita yakini, itu cukup untuk kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Doakan penguasa negeri ini dengan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka agar berjalan di atas jalan yang benar, agar mendapatkan hidayah. Dan ini prinsip ahli sunnati wal jamaah, mendoakan pemimpin-pemimpinnya, mendoakan penguasa-penguasanya dengan kebaikan agar diberi hidayah, agar diberi sadad kelurusan pada langkah-langkah yang mereka tempuh demi kemaslahatan kaum muslimin. Adapun makna yang kedua, kawan, yang disebutkan oleh para ulama terkait kalimat Imam Al-Barbahari ini, wa'lam bi anna ad-dunya daru imanin wa Islam, mereka membawa pada maksud bahwasanya dunia ini adalah negeri untuk kita berislam dan beriman. Maksudnya untuk kita itu beramal. Adapun kalau yang dimaksud makna ini, maka ini makna yang hak. Memang negeri dunia ini akhwan adalah daru amal. Negeri untuk kita beramal, untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun negeri akhirat, maka itu adalah daru hisab, negeri untuk kita mendapatkan hisab dan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini untuk makna yang kedua dari kemungkinan kalimat Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, bahwasanya darud dunia daru imanin wa Islam. Maksudnya negeri untuk kita beriman dan berislam. Kenapa? Karena kalau di negeri ini kita tidak beriman, tidak ada faedah.
Kalau di negeri dunia ini kita tidak berislam, kemudian nanti di akhirat mau berislam, tidak ada. Di dunia inilah kita dituntut untuk beriman. Di negeri dunia inilah kita dituntut untuk berislam. Nah, karena negeri dunia negeri taklif. Sedangkan kelak di negeri akhirat, di situ tinggal seseorang memetik hasil apa yang telah diupayakan di dunianya. Baik. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini tugas kita. Yaitu apa? Beramallah kalian. Allah akan melihat amalan-amalan kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dan akan diberitahu apa-apa yang dulu kalian lakukan. Naam. Maka selama kita masih berada di dunia, masih terbuka kesempatan untuk kita mengumpulkan bekal. Maka kumpulkan bekal sebisa mungkin. Kumpulkan perbekalan yang kita akan bisa mendapatkan kemanfaatannya kelak di hari kiamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang pada kalimat takwa ini yang sekilas ringan di mulut, mudah untuk kita mengucapkan. Tapi untuk mewujudkannya butuh perjuangan. Karena terkumpul pada kalimat takwa, yaitu semua upaya hamba dalam menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan dalam hidup kita dituntut jangan sampai keluar dari hal tersebut. Menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Inilah kita. Inilah negeri dunia yang harus kita isi dengan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan kepada kita dalam menjalani dunia ini dengan kalimat yang ringkas. Setelah kita tahu bekal yang harus kita kumpulkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Kun fil dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah gharib, seorang yang asing atau seorang yang sedang lewat, seorang musafir yang numpang lewat. Namanya musafir, seorang gharib, dia tidak akan menetap di dunia. Seorang yang tidak akan menetap, ketika ada kesempatan singgah, dia akan berupaya memperbaiki bekal, memperbaiki apa yang mau dia bawa untuk kelanjutan safarnya. Inilah orang-orang yang berakal. Dan perhatikan bekal ini. Semakin bagus bekal yang kita bawa, ikhwan, akan semakin bermanfaat. Semakin banyak bekal yang dibawanya, juga akan semakin membantu dia untuk berhasil dalam perjalanan. Tapi kalau yang dia bawa bekal yang buruk, maka hanya akan memperberat diri dia ketika nanti sampai di tujuan. Bahkan mungkin belum sampai tujuan dia sudah apa? Sudah tertimpa petaka. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat bagus tentang perbekalan ini. Di mana bekal yang bagus adalah bekal yang terkumpul padanya ikhlas dan ittiba. Padanya keikhlasan
dan padanya kecocokan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bekal yang bagus. Akan tapi seorang yang bekalnya amalan yang tidak dibangun di atas ikhlas, boleh ibaratkan kal musafir yamla'u jirabahu turaban yusqiluhu wa la yanfa'uh. Al-amal bi ghairi al-ikhlas. Amalan tanpa ikhlas ini apa? Kita beramal tanpa keikhlasan. Itu ibaratnya kal musafir yamla'u jirabahu turaban. Itu seperti musafir yang dia memenuhi wadah airnya dengan tanah atau dengan pasir. Kira-kira musafir, dia mau melakukan perjalanan jauh, melewati padang pasir atau melewati tempat-tempat yang gersang. Musafir di antara hal pokok adalah air, tapi wadah airnya dia isi pasir. Yusqiluhu wa la yanfa'u. Memberatkan dia, dibawa berat-berat tidak bermanfaat. Inilah perumpamaan orang-orang yang beramal tanpa ikhlas. Beramal tanpa ikhlas. Dia sudah beramal, capek. Dia mengeluarkan energi, apalagi yang berupa ibadah-ibadah yang butuh harta untuk dikorbankan seperti umrah, seperti haji, seperti sedekah, seperti zakat, dan semua bentuk-bentuk ibadah yang padanya kita mengeluarkan harta. Nah, ini juga ketika dia melakukannya tanpa ikhlas, sudah capek, ya kan? Yuthqiluh, berat dia untuk menunaikan, tapi wala yanfa'uh, tidak bermanfaat baginya. Maka atas kita semua, ikhwani fillah, ma'asyara ahli sunnati wal jamaah, untuk memperbagus sisi keikhlasan. Berbagus sisi keikhlasan pada setiap amalan yang mau kita lakukan. Nah, hadirkan pada diri kita, ikhwan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kapan saja kita mau beramal, amalan itu bergantung niatannya, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seorang melangkah dari rumahnya menuju masjid, untuk apa dia melangkah? Apakah karena hanya untuk dilihat manusia, ataukah karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia mau mengeluarkan hartanya, untuk apa dia keluarkan? Apakah karena Allah ataukah karena ingin dianggap sebagai seorang penderma? Terus demikian, senantiasa mengecek dan berupaya untuk meluruskan niatannya, akhwan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas semata-mata karenanya. Allah Subhanahu wa taala uji kita untuk itu. Allah uji kita, adanya kematian, adanya kehidupan, untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbagus amalannya? Sebagaimana kita dengar tadi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan al-maut wal hayah, menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbagus amalannya. Dan telah datang dari sederetan para salaf menafsirkan bahwasanya yang terbagus amalannya adalah aswabuha wa akhlasuha, yang paling benarnya dan yang paling ikhlasnya. Ini kriteria amalan terbagus, yaitu amalan yang paling benar. Yang paling benar yang mencocoki sunnah. Maka sebisa mungkin, ikhwan, untuk amalan-amalan kita ini betul-betul mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam salat. Salat amalan pokok, amalan utama.
Bahkan itu yang pertama kali kita akan dihisab ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan sebisa mungkin itu paling benarnya yang kita mampu. Sehingga jangan seorang jemu untuk mempelajari permasalahan salat. Mulai dari takbiratul ihram, bagaimana dia ingin mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, sampai setinggi mana mengangkat tangannya, bagaimana posisi telapak tangannya, bagaimana jari-jarinya. Kemudian ketika bersedekap, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekap. Nah, dan berupaya menjauhi kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi. Nah, seperti walaupun kekeliruan tidak sampai membatalkan salat, walaupun kekeliruan tidak sampai tingkatan muharram, tapi seorang yang ingin masuk kriteria aswabuha, yang paling benar amalannya, dalam artian yang paling mencocoki sunnah, maka ini upayakan. Bukan untuk kita berbangga-bangga dengan manusia, tidak. Karena kita diuji, akhwan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian yang paling bagus amalannya siapa. Nah, maka kita berusaha, berjuang. Dimulai dari apa? Dari bagaimana untuk bisa betul-betul benar. Dan benarnya amalan ketika betul-betul mencocoki Nabi SAW. Semakin cocok, semakin persis, itu semakin utama dari sisi. Contoh. Nah, di antara kekeliruan yang banyak terjadi, misalnya ketika bersedekap sampai memegang siku. Nah, ini banyak, apalagi anak-anak muda. Nah, mereka tidak memperhatikan ketika bersedekap memegang siku. Ini tidak ada dalilnya. Dan ditambah oleh Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang kekeliruan ini. Dan karena pilihannya ketika bersedekap antara dia meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ataukah dia meletakkan di rus, di pergelangan atau menggenggamnya, ataukah dia letakkan di dhira', nah, di lengan bawah ini, atau dia genggam. Adapun kalau sampai melebihi siku, maka ini tidak ada sunnahnya. Demikian pula di antara kekeliruan yang banyak terjadi adalah takbiratul intiqal ketika masih di gerakan awal atau ketika sudah sampai di gerakan berikutnya. Namanya takbiratul intiqal, akhwan. Takbiratul intiqal adalah takbir yang dibaca ketika bergerak. Maka jangan sampai seseorang ketika mau rukuk masih berdiri sudah Allahu Akbar baru bergerak. Ini kekeliruan. Atau seperti para imam-imam awamun nas mayoritasnya, karena mereka pikirannya kalau aku takbir duluan nanti kedahuluan makmum. Akhirnya ketika mau bangkit dari rukuk berdiri dulu baru sami Allahu liman hamid. Ini juga keliru. Dan lebih banyak lagi ketika bangkit dari sujud mau berdiri. Kemudian sebagian kekeliruannya duduk istirahat dulu baru Allahu Akbar berdiri. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena takbir intikal dari sujud ikhwan menuju duduk istirahat itu takbirnya di situ. Nah, di rakaat pertama. Rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar, duduk istirahat, baru naik. Nah, dari istirahat naik berdiri ini tidak ada takbir. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, dikatakan dalam hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir intiqalnya di situ ketika apa? Ketika mau duduk istirahat, Allahu Akbar. Gerak. Jadi takbir intiqal ini perlu diperhatikan ketika kita salat sunnah. Nah, demikian pula para a'immah untuk memperhatikan letak takbiratul intiqal, bahwasanya takbir ini yaitu apa? Ketika bergerak. Ketika bergerak.
Bukan apa? Ketika masih posisi awal Allahu Akbar baru bergerak, atau bergerak dulu baru apa? Allahu Akbar. Naam. Tapi ketika posisi bergerak, ini namanya takbiratul intiqal. Ini contoh. Dan insyaallah taala, nah, ma'syara salafiyin ahli sunnati wal jamaah, nah, saya berharap untuk betul-betul mencurahkan perhatian terkait masalah salat ini, ya kawan. Untuk kita berupaya mencocoki sebisa mungkin dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memenuhi kriteria pertama, aswabuha. Kemudian yang kedua, akhlasuha. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita berupaya terus dan terus menata niatan. Keikhlasan ini penting. Secocok apapun amalan kita dengan sunnah, ikhwan, kalau hati kita tidak lurus niatannya, terkotori dengan syirik, terkotori dengan sum'ah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya memberatkan diri tanpa manfaat. Nah, di dunia berat, di akhirat lebih lagi, karena mereka-mereka yang beramal dengan riya terjatuh dalam syirik asghar, diancam dengan ancaman yang keras. Maka terus menerus kita berupaya untuk meluruskan niatan kita dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keridhaannya, karena takut dari nerakanya dan mengharapkan surganya. Itulah bentuk keikhlasan dalam beramal. Bukan makna ikhlas itu tanpa pamrih, bukan. Bukan makna ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa, bukan. Ini ikhlasnya orang-orang awam, atau ikhlasnya kaum sufi, ya, pemahaman yang sudah apa? Sudah terkotori oleh pemahaman tasawuf, bahwasanya ikhlas itu tidak mengharap apa-apa. Ikhlas itu harus mengharap. Ikhlas itu adalah mengharap keridhaan Allah, mengharap surganya, dan juga apa? Takut dari nerakanya. Terkumpul padanya rasa harap dan rasa takut. Nah, kemudian yang dihilangkan dari niatan adalah apa? Harapan untuk dapat ujian dari manusia, harapan sanjungan mereka atau kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yang diberikan oleh manusia. Nah, adapun mengharapkan kemaslahatan duniawi dari Allah, boleh tidak dalam amalan kita? Pada sebagian amalan boleh. Pada sebagian amalan yang datang nas, nah, bahwasanya di antara keutamaannya dimudahkan rezeki misalnya, boleh. Seorang menyambung hubungan rahim, seorang silaturahim, usaha lagi sumpah temannya. Nah, banyak halangan. Silaturahim, karena dia ingat hadis, man arada an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Oh, mungkin aku lama tidak mengunjungi ibuku, mungkin lama aku mutus hubungan dengan kakakku, dengan saudara-saudara kandungku, sambung hubungan rahim. Nah, demi mengharap apa? Di antara hikmahnya apa? Yubsatalahu fi rizqi, akan dilapangkan rezeki. Boleh tidak meniatkan? Boleh. Selain apa? Untuk menegakkan ibadah ini silaturahim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara fadilahnya adalah diperluas rezekinya. Boleh meniatkan itu. Tapi mengharapnya kepada Allah, bukan mengharap kepada agar dapat sangu. Nah, ini contohnya. Barakallahu fiikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik untuk betul-betul bisa beramal di kehidupan dunia ini dengan amalan yang terbaik sampai akhir hayat kita. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahi rabbil alamin.